Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunanti Putri Kusmawati dengan NIM 21211113111 akan menjelaskan materi mengenai pendekatan dan perkembangan kajian fikih siasah, yang mana ini tugas dari Bapak Danu Aristianto pada pertemuan keempat. Yang pertama, pendekatan fikih siasah. Nah, ada 3 pendekatan dalam mengkaji Islam dan politik, yaitu yang pertama normatif, yang kedua sosiohidrotis, yang ketiga filosofis. Pengertiannya, pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang memahami kajian politik dalam Islam sehingga tidak bisa dilepaskan dari kedisiplinan yang biasanya muncul, yaitu fikih. Namun, hal tersebut tidak bisa disangkal bahwa kajian politik dalam sejarah Islam yang menjadikan fikih sebagai suatu alat optiknya. Yang kedua, penjelasan mengenai pendekatan sosiohistoris, yaitu pendekatan yang dapat menggabungkan 2 pendekatan sekaligus, yaitu sosiologis dan sebagai cara pandang. Oleh sebab itu, dalam kerangka sosiohistoris dalam mengkaji politik Islam dapat menjelaskan dengan melihat elemen-elemen Islam dari berbagai aspek sosial seperti interaksi, struktur, simbol, institusi, dan kesejarahan atau berupa peristiwa yang memperlihatkan unsur-unsur baik tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku. Nah, yang ketiga, pendekatan filosofis, yang dimaksudkan untuk melihat kandungan nilai atau substansi dalam setiap bidang formasi politik Islam. Selanjutnya, perkembangan kajian fikih siasah. Nah, perkembangan ini ada 3 periode. Yang pertama periode era klasik, yang kedua pertengahan, yang ketiga era kontemporer. Sedikit penjelasan mengenai yang pertama, yaitu periode klasik. Perkembangan fikih siasah pada periode ini baru dimulai pada masa Daulah Bani Abbasiyah oleh Ibni Abi Robi dalam kitabnya Suluh al-Malik fi Tadbir al-Mamalik, atau pedoman bagi raja dalam menjalankan pemerintahan, yang dibuat untuk Khalifah Al-Mu'tasim 833 sampai 842 Masehi. Ibnu Abi Robi mendukung sistem monarki dan memuji Mu'tasim sebagai khalifah yang adil dan bijaksana. Selanjutnya yaitu periode pertengahan. Periode ini ditandai dengan hancurnya dinasti Abbasiyah di tangan tentara Mongol pada tahun 1258 Masehi. Tokoh yang mengalami langsung kemunduran Islam adalah Ibni Taimiyah, yaitu tahun 1263 sampai 1328 Masehi. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, yaitu memasuki periode kontemporer, yang mana periode ini ditandai dengan penjajahan bangsa barat kepada umat Islam dan mereka mengembangkan politik dan pengaruh kebudayaan mereka yang sekuler. Pemikir muslim dalam hal ini ada yang mengikuti dan mengadopsi cara dan budaya mereka, ada yang anti terhadap budaya dan faham sekularisme, dan ada yang mengambil yang sesuai dengan nilai ajaran Islam dan membuang yang tidak cocok dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, adapun aliran pemikir kelompok ketiga ditokoi oleh Ali Abds Rozik 1888 sampai 1966 Masehi, Taha Husain 1889 sampai 1973 Masehi, dan Mustafa Kemal Ataturk. Ali Abd Rozik mengatakan bahwa Islam tidak mempunyai aturan tentang politik. Nabi SAW diutus adalah untuk menjadi Rasul, tidak berpretensi untuk membentuk negara dan kekuatan politik. Taha Husain menganjurkan Mesir dan umat Islam pada umumnya dapat meraih kemajuan, maka jalan satu-satunya adalah meniru dan mengadopsi peradaban barat, sedangkan Mustafa Kemal melakukan sekularisme besar-besaran di Turki dengan meniru
Barat dalam segala aspeknya dan membuang warisan budaya Islam. Selanjutnya, ketika membicarakan fikih siasah, tidak bisa dilepaskan dari konsep kekuasaan manusia di muka bumi ini seperti yang dikenal dengan sebutan imamah, khilafah, dan imaroh. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pendekatan sekaligus perkembangan kajian fikih siasah. Untuk itu, apabila ada perkataan saya yang kurang sopan atau berkenan, penjelasan saya yang kurang jelas atau bagaimanapun itu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kali hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.